sangat diimpikan oleh mungkin ribuan atau ratusan ribu orang-orang mustad'afin yang selama ini menjadi target kita untuk kita berdayakan. Salawat dan salam mari terus tidak henti-hentinya. Semoga Allah mencurahkannya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita sekalian senantiasa tidak pernah berhenti untuk mengibarkan bendera keteladanan yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita sekalian. Ayat yang tadi saya sampaikan tentang 3 soal yang menjadikan Muhammadiyah Anda, surat Al-Imran ayat 104 ini berisi tentang 3 hal yang menurut saya sangat penting dan selalu kita garis bawahi. Yad'una ilal khair, bahwa memang tugas utama kita sebagai seorang umat adalah senantiasa untuk menyeru pada kebaikan. Tidak cukup dengan menyeru, tidak cukup kita menyerukan bagaimana kita harus berbuat baik pada sesama, tetapi juga kita diminta untuk menyuruh dan sekaligus kita diminta untuk mencegah amar ma'ruf, mencegah hal yang mungkar, dan tentu karakteristik dari orang beruntung itu adalah tugas ini tidak mudah. Itulah kenapa kemudian di awal slide yang kami sampaikan tadi, ya sampai di next slide juga Mas, pemahaman terhadap ideologi Muhammadiyah itu menjadi sangat penting, karena awal pendalaman terhadap 104 itu menjadi pintu utama masuknya pemahaman Kiai Dahlan, dan dalam berbagai sejarah, teks sejarah, 3 kata kunci dalam yang disebut sebagai ideologi Muhammadiyah itu muncul dari ayat ini. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar, dan Muhammadiyah sebagai gerakan tajwid yang berakidah Islam, yang berakidah Islam, kemudian yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentu saja semuanya ini bermaksud untuk tujuan menuju agama Islam sehingga terwujud Islam sebenar-benarnya. Bagus sekalian, kalau kita cermati 3 kata kunci, kenapa kemudian ideologi ini penting untuk kita sampaikan pada bagus sekalian. Tidak mungkin kita bekerja keras di lapangan, tidak mungkin kita hari ini terus-terusan menyampaikan bantuan kepada saudara-saudara kita, mencari anggaran ke manapun gitu ya kita tempuh. Bahkan ada satu cerita orang di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Jadi hari-hari ibu sampai di usia yang sudah sangat sepuh itu tugasnya setiap hari setiap bulan itu menemui seorang bupati, dan sebelum dia diberikan uang dia tidak pernah mau pulang. Sudah sepuh usianya. Kemarin kami Zoom untuk program permakanan dan program web itu, karena dia saya pikir bu ibu ini punya maksud, punya semangat yang tidak pernah berhenti untuk Muhammadiyah. Alasan dia, saya tanya, kenapa ibu sampai seperti itu? Ya, Islam itu kan harus ditampilkan pada sosok yang real di Islam. Islam sebagai gerakan atau Muhammadiyah sebagai gerakan Islam itu kan harus bisa ditampilkan wajah Islam yang konkret, wajah Islam yang nyata, wajah Islam yang nyata, itu kan harus ditampilkan. Tugas utama kita adalah menampilkan itu. Ya, kalau kemudian Islam yang kita yakini, ya Islam sebagai agama yang benar, yang itu tidak ditampilkan dalam bentuk yang nyata,
maka tidak akan mungkin orang-orang yang mustad'afin itu kemudian mau berislam. Kita bisa melihat, termasuk di daerah kami, daerah Cepu. Saya lahir di Blora, Jawa Tengah, tempatnya di Cepu, desa Sargong. Yang dari Blora masih ada. Zon. Cuman yang mengajukan proposal sedikit sekali. Sayang sekali, hanya 1 atau 2, Cepu 1, Blora 1. Padahal ini penting proposal ini. Jadi, bagus sekali ya. Bagaimana daerah seperti Blora, Sambong, tempatnya tempat kami. Ya dia nggak akan mungkin dia berislam sampai dengan saat ini. Perutnya perutnya kan harus diisi. Bagaimana bisa hanya bisa memberikan ceramah dulu kemudian dia bisa berubah, nggak pernah bisa berubah. Yang bisa merubah kita semuanya itu adalah dengan menampilkan sosok Islam ini. Itulah kemudian dakwah di akar rumput, dakwah di Ausos itu jadi penting. 2/3 persoalan negeri ini yang harus dijawab oleh kita. Saya senang akhir-akhir ini, ya saya senang sekali. Pertemuan terakhir kami dengan Bu Menteri, ya beliau bercerita Menteri Sosial. Sekali lagi ini saya tidak menceritakan tidak ada kaitannya dengan politik ini. Tapi beliau cerita pertama membuka itu ketika yang naluri seorang ibu pada anak cerita kepada kami. Mas Pariman, suatu saat saya diajak oleh keluarga Bu Mega. Sederhana. Pak Karno itu selalu mengajak Guntur dan Bu Mega. Setiap bulan dan keluarganya, setiap bulan harus ada waktu sekitar 1 sampai 2 hari Anda tidur di panti, Anda tidur di di tempat kos seperti itu. Dan itulah yang kemudian membuat Bu Risma itu, ya, membuat Bu Risma dan keluarganya itu, ya, itu kemudian terkenal dengan itu. Ketika cerita tentang Asyaratul Aisyah itu saya sentuh kemarin itu. Karena sebelumnya, karena Bu Menteri ini kan susah. Jadi Bu Menteri ini susah sekali. Karena karakternya kuat, ya, kemudian emosinya juga meledak-ledak. Dan saya sowan sama Mas Putih, Mas Abdul Putih, Mas Sekum, sebelum itu karena situasinya kan memang dikesankan bahwa siapapun yang ketemu dengan beliau pasti dimarahi. Satu, kalau ketemu dengan beliau tidak boleh kita mengajukan dana. Itu udah pasti. Yang kedua, ya kalau misalnya kita ketemu dengan beliau, ya tidak usah merayu-rayu, gak laku. Oke. Tetapi kami hanya bercerita tentang bangsa Islam yang konkret itu salah satunya adalah sama dengan tugas kita. Pertama, pesan dari Pak Haidar kepada Ibu, pesan dari Pak Menteri, salam dari beliau berdua. Yang kedua saya sampaikan ada 7 kondisi, ya, di Muhammadiyah ini. Muhammadiyah itu justru menjadi organisasi yang pertama yang mendukung Ibu. Semua program, ya, semua standarisasi tentang panti itu dimulai dari Muhammadiyah sebelum Kementerian Sosial itu ada. Akhirnya beliau menyampaikan, nah termasuk yang Bapak Ibu susahnya bukan untuk isi form tentang YAPI, lansia, karena di PHB itu saya jelaskan pada Bu Menteri. Kondisi di lapangan seperti ini, 14 Juni tahun 2023 saya sudah kirim surat, tetapi ujungnya dibalas oleh Bapak Ibu sekalian di akhir September. Coba bayangkan, isinya tentang itu. Apa jawaban itu? Saya jelaskan. Bukan PHP Pak Pariman. Ini saya tekan. Ini program bagus, tapi nggak berani kita launching karena berbeda antara kemampuan antara mekanisme penyaluran dana dari Kementerian Keuangan ke Kementerian Sosial. Nah, maunya Kementerian Sosial setiap bulan itu selalu ditransfer, tapi dana itu turunnya itu selalu di akhir semester. Program permakanan itu kan program setahun 2 kali per semester. Jadi kalau kita mengajukan nanti
data yang kita sudah data sudah ada itu. Yang penting yatim piatu, kemudian ada difabel, lalu kemudian lansia usianya adalah 80 tahun, 75 tahun, 90 tahun. Nyarinya dari mana? Susahnya. Orang tua tunggal, gitu ya, lansia tunggal, ya, nggak punya istri dan sebagainya, ya, kemudian itu baru diberikan. Yang penting itu nggak salah datanya.